Jadi kayak belajar pipetting tuh kayak gimana, belajar alat-alatnya udah lupa semua kayak gimana. Jadi paling susah kalau dari aku di awal. Terus kalau misal nih hasilnya nggak sesuai, kayak misal aku TLC-nya gagal, dia hasilnya nggak muncul atau kayak gimana, atau kontam kan biotek banget tuh. Ngulang lagi? Nah, ngulang lagi dari awal, kayak ya Allah capek banget. Terus ada juga temen aku, dia lembur. Tapi benar-benar sampai malam gitu, kayak sampai jam 12? Iya, gitu. ada. Oh, Kan sampai misalnya nginep lagi gitu? 4 jam, per 4 jam, kayak gitu. Oh. Mandi di sana juga? Mandi pulang. Oh. Saya kirain kan bawa handuk, bawa apa. Ada, tapi ya kan kita prefer pulang. Kan di ya. lab nih, di lab. Kenapa harus ada mandi? Siapa tahu mandi LB. Mandi isong. Terus Tolong diare. di sana kan BRIN itu juga sekaligus kayak menyediakan suatu produk gitu untuk dijual ke pasar gitu. Sebenarnya kalau produk aku juga kurang tahu ya, kayak apakah mekanismenya langsung ke peneliti gitu. Cuman setahuku mereka kerja sama pihak luar, jadi ada mitranya gitu. oh, jadinya tuh jadi kayak vendor gitu loh. Si BRIN itu jadi kayak penyedia I see. isolat. Terus gimana nih pengalamannya di BRIN, lebih tepatnya di Cibinong ya kalau Iya. di Cibinong ya. Nah, Iya. masak air. Biar mateng. Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast Lab Into Go. Kali ini kita kedatangan siapa sih? Oke, di podcast kali ini kita kedatangan anak Bogor. Wes. Anak dingin dari Bogor ke panas belantara di Surabaya. Mungkin bisa. Bogor juga nggak dingin-dingin banget sih. Oh iya juga. Oke, mungkin bisa langsung kita sambut saja ya. Afifa. Halo semua. Ya, kenalin aku Afifa dari Biologi 2021. Halo semuanya. Nah, jadi Afifa ini merupakan salah satu mahasiswa dari Biologi TS angkatan 2021 seperti kami. Tapi dia pengalamannya sangat banyak dibanding kita-kita ini. Benar. Pengalaman 25 tahun kerja ya? Waduh, kelamaan. Ini usianya baru 21. Oh, iya. 20 Oke, mungkin Afifa ini sendiri menarik ya, melakukan MBKM satu-satunya di angkatan kita ya, yang melakukan MBKM selama 1 semester di BRIN. Di BRIN mana nih kalau boleh tahu, Afifa? Aku kemarin magangnya di BRIN Cibinong, Bogor. Oke, I see. Nah, kalau boleh tahu kegiatan selama MBKM-nya ini apa Sebelum aja sih? itu gimana caranya daftarnya Oh ke iya, BRIN? gimana sih? Apa aja yang harus disiapin? Nah, Kayak TOEFL lah atau apalah, itu kan banyak. Iya, mungkin jadi kan MBKM itu ada banyak ya, ada yang magang, ada yang study exchange dan lain-lain. Nah, salah satunya itu MBKM di BRIN ini. Nah, kemarin waktu itu pembukaannya itu lewat delegasi dari kampus, jadi daftarnya itu ke kampus dulu, baru nanti dari kampus mendaftarkan ke BRIN-nya itu. Oh, jadi infonya itu dari departemen gitu? Dari DRPM, Oh, dari DRPM. risetnya masing-masing kampus Oh, gitu. Nah, jadi habis itu kita daftar, terus ada beberapa berkas yang harus diisi di webnya BRIN itu. Dan alhamdulillah kemarin cuman berkas aja, terus langsung kita milih topiknya mau apa, kan ada banyak tuh topik di BRIN, ada yang milih gitu? Iya. Jadi di awal pendaftaran itu udah milih topiknya apa? Kita nyari dulu topik yang dibuka tuh apa aja. Kebetulan kan aku tertariknya sama bioteknologi nih, jadi aku ambil topik yang berkaitan sama biotek, aku coba kontak penelitinya, dan yang dapat respon tuh salah satunya dari enzim ini. Jadi aku ambil kemarin di kelompok riset enzim terkait karbohidrat gitu. I see. Nah, kalau boleh tahu di MBKM di BRIN waktu itu apa nih topiknya atau judulnya? Ya, karena kemarin tuh kan sebenarnya topiknya udah ditentuin dari sana, jadi kita udah tinggal apply aja. Kemarin aku ambil optimasi sama karakterisasi neoagar-oligosakarida dari enzim agarase. Itu aku ambil topiknya. Oke, jadi waktu pengerjaan di labnya itu apa aja yang dilakuin Afifa? Iya, sebenarnya kalau dari aku kan sebenarnya nge-lab itu kan kita cuma belajar beberapa skill doang ya, yang itu topik kita. Tapi karena kita di sana juga ada teman kita, ada yang
Mbak Mas juga yang di sana. Jadi kita juga belajar tipis-tipis tentang topik-topiknya mereka, skill labnya mereka gitu. Kalau kemarin paling topiknya kebanyakan ya SDS karena kan terkait enzim, terkait protein. Terus ada juga hidrolisis dan juga ada kemarin aku belajar TLC juga gitu. Terus ya pipetting dan ya yang sederhana dari biotek lah, dasarnya biotek gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Cuma kan ada kayak misal ada cutting aku dia scale up enzyme. Jadi aku belajar juga gimana sih pakai fermentor tuh kayak gimana. Terus ada juga yang ngarah ke molekuler, aku juga belajar PCR tuh kayak gimana, ekstraksi DNA tuh kayak gimana. Jadi banyak juga hal yang aku pelajari gitu. Nah, di sana tuh kan kamu MBKM kan. Nah, Ya. itu kamu tuh apa ya? Kerjanya itu dikelompokin sama orang yang MBKM aja atau nyampur sama pekerja-pekerja lain? Kalau dari aku nyampur, jadi kita di satu lab. Nah itu ada macam-macam, ada yang kayak aku MBKM, ada yang MBKM kan juga banyak yang nggak cuma aku aja. Ada yang dia ngerjain TA-nya, ada yang kebetulan di lab aku juga ada visiting research. Masnya ini dari Pertamina, jadi masnya lagi ada Pertamina sama BRIN lagi ada kerjasama. Jadi masnya dari Pertamina nge-lab di situ gitu. Jadi kayak kita banyak sharing pengalaman juga gitu. Nah, kalau boleh tahu yang paling yang paling susah pas di sana tuh ngapain sih? Paling susah tentunya waktu di awal ya kayak adaptasi, kayak kita nggak ngerti pipetting aja kan terakhir itu semester 3 ya, semester 4 tuh kita nggak ada mikro ya waktu itu. Jadi kayak belajar pipetting tuh kayak gimana, belajar alat-alatnya udah lupa semua kayak gimana. Jadi paling susah kalau dari aku di awal. Terus kalau misal nih hasilnya nggak sesuai, kayak misal aku TLC-nya gagal, dia hasilnya nggak muncul atau kayak gimana, atau kontam kan biotek banget tuh. Ngulang lagi? Nah, ngulang lagi dari awal, kayak ya Allah capek banget. Terus ada juga temen aku, dia lembur di lab semalaman buat sampling, ada juga. Karena kan bikin kurva pertumbuhan temen aku. Cuman aku nemenin dia gitu. Jadi kita nginep di lab semalaman. Jadi gitu. kalau jam kerjanya di sana tuh ada jam kerja sendiri atau bebas mau sampai jam berapa aja gitu? Kalau jam kerjanya sampai jam 4 sore. Nah, kalau lebih dari itu kita bikin surat lembur dan harus ditemenin sama ASN. Jadi waktu itu kita berdua, terus ada yang nemenin juga gitu. Oh, ASN-nya itu staff lab-nya itu? Bisa staff lab-nya atau dari pembimbing kita gitu. Oh, oke. Berarti nginep sama pembimbing waktu itu? Iya, kadang ada yang pembimbingnya nginep, ada yang cuman dia datang doang gitu, waktu sampling. Jadi datangnya malam-malam datang, terus dia pulang lagi gitu. Oh, tapi benar-benar sampai malam gitu, kayak sampai jam 12? Iya, gitu. ada. Oh, kan sampai nginep lagi gitu? 4 jam, per 4 jam kayak gitu. Oh. Mandi di sana juga? Mandi pulang. Oh. Saya kirain kan bawa handuk, bawa apa. Ada, tapi ya kan kita prefer pulang. Kan di lab nih, di lab. Kenapa harus ada mandi? Siapa tahu mandi LB. Mandi di sok. Terus Tolong diare. di sana kan kamu berarti kan jauh dari rumah. Di sana kamu ngekos atau emang ada asrama ya? Sebenarnya ada mesnya, tapi semenjak tahun berapa itu diperuntukkan buat ASN aja. Jadi dari kita cari kos sendiri. Waktu itu aku ngontrak bareng-bareng sama anak lab. Jadi kita ngontrak di perumahan deketnya situ gitu. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih hal yang paling mencolok, maksudnya perbedaan nih di lab institut kayak biologi ITS ini dengan di lab lembaga kayak BRIN? Yang pasti fasilitasnya ya, karena karena ITS ini kan nggak cuma buat nge-lab doang ya, pasti ada pembelajarannya dan yang lainnya. Jadi fasilitasnya juga nggak 100% mendukung buat nge-lab gitu. Sedangkan kalau di BRIN kan dia emang fungsinya untuk nge-lab. Jadi ya dari segi fasilitasnya, dari segi alatnya, banyak baik dari kualitas maupun kuantitas alatnya itu juga lebih memumpuni di BRIN gitu. Jadi kita lebih leluasa buat nge-lab daripada kita di sini. Kan kalau di sini harus gantian. Di BRIN juga gantian, tapi alatnya itu lebih banyak gitu. Jadi kita lebih leluasa. Terus kalau di BRIN itu ini nggak sih jual-jual isolat gitu? Apapun tentang mikro itu dijual-jual di sana juga? Ada beberapa. Jadi kalau misalnya kita kan pasti optimasi dulu ya sampai dapat enzimnya itu. Nah, aku pernah tahu ada peneliti, kalau di peneliti aku belum pernah jualan isolat sama enzim, cuman di peneliti sebelah aku dengar ada yang udah bisa sampai dikomersialkan gitu. Berarti
BRIN itu juga sekaligus kayak menyediakan suatu produk gitu untuk dijual ke pasar gitu. Sebenarnya kalau produk aku juga kurang tahu ya, kayak apakah mekanismenya langsung ke peneliti gitu. Cuman setahuku mereka kerja sama pihak luar, jadi ada mitranya gitu. Oh, jadinya tuh jadi kayak vendor gitu loh. Si BRIN itu jadi kayak penyedia isolat. Terus gimana nih pengalamannya di BRIN, lebih tepatnya di Cibinong ya kalau Iya. BRIN Cibinong ya. Nah, Iya. Gimana sebagai anak? Kan kamu asli Surabaya ya? Iya. Ya. Gimana rasanya pertama kali merantau ke tempat lain? Apalagi bukan Jakarta, ya Bogor, bahasa Sundanya banyak di sana kan. Kalau di Cibinong tuh nggak seberapa banyak sebenarnya, karena dia kan udah mepet banget sama Jakarta ya. Kok so tahu rumahku deket sana. Kacau ya. Jadi kayak nggak banyak, tapi masih ada Sunda-Sundanya tuh. Ya nggak ngerti sih aku sebenarnya itu ngomong apa. Ya awalnya kayak kaget sih, soalnya kan pasti banyak kayak, bukan lebih kaget sih, karena BRIN itu kan dia pinggir jalan raya, itu ramai banget kan. Nah itu paling kayak bingung nyebrangnya, terus aku kan gak bawa motor di sana, sama orang tua nggak dibolehin bawa motor, jadi kemana-mana itu kalau nggak jalan ya nge-grab. Nah salah satu culture shock yang di sana adalah dia tuh transportasinya banyak gitu, jadi angkot masih jalan, terus ada bis, ada kereta. Kan kalau di Surabaya, di Jatim kan kayak jarang ya angkutan umum, jadi aku banyak kagetnya itu di transportasinya sih. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih memilih BRIN Cibinong? Karena kan tempat BRIN itu banyak ya, kayak di Purwodadi dan lain-lain. Kenapa pilihnya di BRIN Cibinong? Kan kita kan milih topik ya yang sesuai sama minat kita atau yang relevan sama bidang kita. Nah kebetulan yang bagus di biotek dan sejenisnya itu ada di Cibinong sama di Serpong. Terus kemarin aku dapetnya yang di Cibinong gitu, makanya aku ambil yang ada di Cibinong. Oh, yang di Serpong itu BRIN juga apa Puspitek? Puspitek dulunya, terus habis itu sekarang jadi BRIN. Oh. Bedanya BRIN di Serpong sama Cibinong itu apa? Karena kebetulan aku belum pernah kesana ya, jadi aku kurang tahu kayak gimana BRIN yang di Serpong itu. Oke. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya dari Afifa ini, sudah sangat banyak pengalamannya buat teman-teman yang mau MBKM misalnya ke BRIN dan Puspitek yang ada di Serpong, itu bisa banget karena banyak fasilitasnya juga, topiknya juga banyak di sana. Makasih banyak Afifa udah mau meluangkan waktunya buat ditanya-tanya sama kita berdua. Dan juga buat teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa terus kepoin kami di Instagramnya Lab in Togo. Dan juga jangan lupa pantengin terus kami di YouTube-nya Lab in Togo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa follow akunnya Afifa. Iya, buat lebih tahu tentang BRIN. Karena pasti banyak dia story-story di BRIN sana. Nah, siapa tahu juga mau lebih tahu tentang MBKM di mana, yang bisa hubungi Afifa. Boleh ya Afifa? Iya, boleh. Oke. Sip. Thank you guys. Dadah.